Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, teman-teman sekalian, ini sebetulnya adalah wacana lama. Ada orang yang menyamakan antara seorang istri dengan, mohon maaf ya, pelacur atau pekerja seks komersial. Nah, apa poin persamaannya? Katanya kalau seorang istri memberikan tubuhnya, nah ini, seorang istri memberikan hak seksual dan juga hak kebaktian kepada suaminya, lalu suaminya memberikan nafkah kepada sang istri yang kemudian dijatah per bulan dan lain sebagainya. Nah, menurut mereka, terus apa dong bedanya dengan seorang pelacur yang si pelacur ini kan menjajakan ini ya, menjajakan jasa berupa seks, lalu kemudian dibayar misalkan 300.000 per jam atau 500.000 per 2 jam dan lain-lain sebagainya lah, pokoknya begitu. Dan tulisan ini atau ucapan orang-orang semacam ini seringkali didasari dari ketidakpahaman mereka terhadap tujuan pernikahan dalam Islam. Seringkali mereka melakukan studi pada dunia pernikahan yang tidak Islami meskipun pernikahan tersebut dijalani oleh orang Islam. Loh, maksudnya gimana, Bang? Nah, pertama kita sepakati dulu ya, kita jangan mencela pendapat ini, kita jangan mencela orangnya, tapi kita kupas saja pendapat ini ya, karena pendapat ini juga seringkali hadir dari mereka yang mengalami kekecewaan terhadap rumah tangga mereka atau kekecewaan terhadap rumah tangga orang tua mereka, sehingga mereka menyalahkan dalam hal ini lembaga pernikahan. Nah, dalam hal ini ideologi semacam ini kemudian juga disusupi atau ditunggangi oleh orang-orang yang memang ingin mereduksi atau membuat agama tidak lagi sakral dan tidak lagi menjadi pedoman dalam urusan berumah tangga. Oke. Pertama gini, teman-teman sekalian, bagaimana dengan pendapat ini? Orang-orang semacam ini seringkali tidak mengerti apa tujuan pernikahan dalam Islam, karena menyamakan hak seksual atau menyamakan produk seksual seorang istri dan nafkah dari suami sebagai alat untuk membayar hak seksual itu seringkali berasal dari sebuah rumah tangga yang berisi ketidakcocokan atau sebuah rumah tangga yang berisi kehancuran yang tidak dijiwai atas dasar perasaan kasih sayang. Anda sekalian tahu nggak apa bedanya antara seorang pelacur dengan sepasang suami istri? Yang jelas ya, perbedaan mendasar yang pertama tentu saja masalah akad. Tapi mengapa seseorang memilih berakad sementara kepada pelacur tidak berakad? Kasih sayang. Ketika seseorang tidak pernah mendapatkan experience atau pengalaman berumah tangga dengan kasih sayang, maka dia akan memberikan pelayanan seksual kepada suaminya semata-mata sebagai sebuah kewajiban yang jadi semata-mata sebagai seakan-akan karena suami saya sudah menafkahi, saya memberikan dong kemaluan saya kepada suami saya. Kenapa? Karena tidak ada rasa kasih sayang. Suami seringkali menafkahi diiring dengan perasaan menuntut. Kamu kan sudah aku nafkahi, kenapa rumah tidak beres? Kenapa rumah tidak rapi? Kenapa anak-anak belum mandi? Kenapa anak-anak belum makan dan lain-lain sebagainya? Kenapa aku minta berhubungan seksual kepadamu tidak kau berikan? Kau pura-pura capek dan lain sebagainya. Karena kasih sayang dalam rumah tangga tersebut sudah tidak bekerja. Nah, para istri atau para suami yang kemudian memiliki pengalaman rumah tangga semacam ini, ketika kasih sayang di antara mereka sudah hilang, akhirnya cenderung menagih kompensasi atas satu, kalau dari suami mereka cenderung menagih kompensasi atas nafkah yang mereka berikan berupa hak menggunakan kelamin. Bagi para istri ya, mereka cenderung menagih kompensasi. Gua kan udah ngasih badan gue nih, kenapa lo nggak ngasih nafkah ke gue dengan cukup? Nah, apa solusinya? Solusi yang pertama, memang sebagaimana kalau ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memang dunia pernikahan itu kalau hanya didasari dengan rasa cinta juga nggak akan bertahan lama. Ya, artinya satu, ya, pernikahan itu didasari dengan rasa saling tanggung jawab. Kalau dengan pelacur, nggak ada rasa tanggung jawab di sana dan nggak ada rasa cinta. Tidak ada kepuasan hati yang diberikan oleh baik pasangan si pelacur tersebut maupun si pelacurnya itu. Ketika seorang laki-laki menggunakan jasa seorang pelacur, atau seringkali ya ketika seorang laki-laki itu berzina, mungkin di mulutnya dia mengatakan cinta dan lain sebagainya sebagai ungkapan syahwat. Akan tetapi sebetulnya saat itu tidak ada cinta yang bekerja di antara mereka. Pelacur adalah penjajah jasa sementara
ya, pembelinya atau pelanggannya adalah pembayar. Konsep rumah tangga tidak mengenal hal semacam ini. Dan ketika rumah tangga sudah berubah menjadi seakan-akan jual beli barang dan jasa, berarti kasih sayang dalam rumah tangga itu sudah tidak bekerja. Nah, rumah tangga yang tidak memiliki kasih sayang inilah yang seringkali melahirkan anak-anak yang ujung-ujungnya tidak lagi menghargai lembaga pernikahan. Mereka tidak lagi menghargai keluarga. Karena ternyata keluarga tidak memiliki kasih sayang di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Makanya kita nggak usah menyalahkan orang dengan pandangan semacam ini, karena seringkali orang-orang semacam ini lahir dari lingkungan keluarga yang transaksional tadi. Seks adalah jasa yang diberikan ketika suami sudah memberikan nafkah. Nah, terus nanti pasti akan ada bantahan. Bang, gimana dengan hadis yang menyatakan bahwa kalau seorang istri menolak permintaan jima dari suaminya, dia dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Karena lagi-lagi gini teman-teman sekalian, berlaku hukum sebaliknya. Ketika seseorang yang sudah menikah lalu berzina dengan selain tentu saja kalau berzina dengan selain pasangan ya, dia berzina, maka ini kan jatuhnya hukumnya adalah zina muhsan. Ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ada saksi, ada bukti dan lain sebagainya, maka dia wajib dihukum bunuh dengan cara dirajam. Pertanyaan saya adalah sekarang agama mana yang menghargai hubungan seksual setinggi itu sampai-sampai kalau dia mengkhianati istrinya, kalau dia berhubungan seksual dengan selain istrinya, sampai-sampai dia harus dijatuhi hukuman mati. Kira-kira apa yang menyebabkan dia sampai-sampai pantas dijatuhi hukuman mati? Pertama, pengkhianatan kepada perasaan pasangannya. Yang kedua, salah satunya adalah juga pengkhianatan kepada janji yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaqan ghaliza untuk bertanggung jawab kepada pasangannya. Iya kan? Apa bedanya hubungan seksual dalam dunia pernikahan dengan dunia pelacuran? Kita bahasannya sedikit agak liar aja gitu ya. Dalam dunia pernikahan, hubungan seksual itu, teman-teman sekalian, akan berdampak langsung kepada rasa cinta. Ketika hubungan seksual berlangsung dengan lancar, ingat, lancar dalam artian bukan cuma kegiatan mengeluarkan sperma atau memuaskan kemaluan, tapi juga adanya kesatuan hati, adanya kehadiran perasaan, adanya kehadiran jiwa di dalam hubungan seksual tersebut, maka rasa cinta kasih itu akan semakin bertambah. Dan sebaliknya, ketika rasa cinta kasih itu lagi tinggi-tingginya kepada pasangan, seringkali akan muncul hasrat seksual dan hubungan seksual juga akan jadi lebih enak. Banyak sekali pasangan merasakan seperti ini. Ketika lagi akur-akurnya sama suami atau sama istri, saat itu ya, habis ditraktir, habis dipuji, habis aktivitas bareng yang itu sangat menyenangkan endingnya, apa yang terjadi, hubungan seksual itu berlangsung seringkali sangat enak dan sangat bergairah sekali. Ya, bahkan bisa sampai ada istilahnya gitu ya, sampai orgasme yang sempurna gitu loh, orgasme seluruh tubuh itu kalau digambarkan seperti itu. Yang orgasme itu bukan cuma kemaluan tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena saat itu lagi cinta-cintanya sama pasangan. Dan kalau kita lagi konflik, hubungan seksual itu nggak akan nyaman kan gitu. Kalau kita lagi konflik, hubungan seksual itu nggak akan nyaman, nggak akan satisfy. Yang ada mungkin malah vaginismus, yang ada mungkin malah sakit, yang ada kita malah rasanya kayak diperkosa gitu kan. Yang suami juga rasanya nggak nyaman melayani istri. Dengan pelacur tidak ada kegiatan melibatkan perasaan seperti tadi, ya kan. Nah, makanya kalau seorang istri ya, kemudian ketika memberikan pelayanan kepada suaminya disamakan dengan seorang pelacur, maka dia lupa memasukkan satu variabel dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kasih sayang. Dan variabel kedua yang tidak dia masukkan adalah tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks bahwa hubungan seksual itu sebetulnya adalah sarana untuk membangun peradaban. Karena dari hubungan seksual itu tujuan pernikahan yang selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira itu dulu yang bisa saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.